Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Materi tentang hari ini tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan tentang struktur dan jaringan tumbuhan. Dan kedua, siswa mampu memahami struktur tumbuhan dan jaringan. Dan yang ketiga, siswa mampu memahami fungsi dan tumbuhan. Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan ada 4. Yang pertama ada akar, kedua batang, ketiga daun, dan yang terakhir ada bunga. Struktur tumbuhan yang pertama itu dari sel, membentuk jaringan, setelah itu organ. Jaringan struktur tumbuhan ada akar, batang, daun, dan bunga. Sedangkan organ ada organ vegetatif dan organ generatif. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada akar. Di sini ada gambar akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang berada di bawah permukaan tanah, tidak memiliki buku-buku atau tumbuh ke pusat bumi atau menuju ke air. Sedangkan fungsi akar memperkokoh tumbuh-tumbuhan pada tanah, menyerap air dan mineral dalam tanah. Pada tumbuhan tertentu akar memiliki fungsi menyimpan cadangan makanan. Akan digunakan dalam pembungaan dan pembentukan biji, misalnya singkong dan bengkoang. Yang keempat, juga berfungsi untuk proses respirasi. Dan yang terakhir, alat perkembangbiakan vegetatif seperti sukun, kersen, dan cemara. Dan yang kedua, ada batang. Di sini ada gambarnya. Nah, batang setiap tumbuhan kebanyakan memiliki batang yang berdiri tegak di atas tanah dan mendukung cabang, daun, dan bunga. Nah, batang berbentuk silinder yang panjang, memiliki ruas-ruas atau internodus dan dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Pada nodus inilah tempat melekatnya daun dan tunas. Dan berfungsinya sebagai penyongkong bagian-bagian tumbuhan yang tegak di atas tanah. Yang kedua, sebagai jalan pengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Dan yang ketiga, jalan pengangkut makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Pada beberapa tumbuhan, batang dapat menjadi tempat penyimpanan makanan, seperti contohnya pada tebu dan kentang dan rimpang kunyit. Sebagai bukti bahwa rimpang kunyit dan ubi kentang adalah batang. Nah, yang ketiga itu ada daun. Di sini ada contoh daun. Nah, daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang, biasanya berbentuk tipis lebar dan banyak mengandung zat warna hijau yang dinamakan klorofil. Sedangkan fungsi daun, tempat berlangsungnya fotosintesis, mengambil gas karbon dioksida CO2 yang digunakan sebagai sumber bahan baku dalam fotosintesis. Dan yang ketiga, mengatur penguapan air atau transpirasi. Dan yang keempat, pernapasan respirasi tumbuhan. Dan yang keempat, bunga. Di sini ada gambar bunga dan ada beberapa bagiannya. Nah, bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Nah, bunga berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Nah, kita sekarang pindah ke jaringan. Apa sih jaringan itu? Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki struktur yang sama yang membentuk suatu kesatuan untuk memberikan fungsi tertentu. Berdasarkan aktivitas pembelahan sel, penyusun jaringan selama masa pertumbuhan dan perkembangan ada 2 macam, yaitu yang pertama, jaringan meristem atau embrional, yang kedua, jaringan permanen atau dewasa. Kita bahas jaringan meristem. Jaringan meristem atau disebut juga jaringan embrional adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Hal ini menyebabkan sel-sel tumbuhan semakin bertambah dan menyebabkan tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Nah, berdasarkan asal pembentuknya, jaringan meristem itu dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama meristem primer. Meristem primer itu jaringan yang ditemukan pada tumbuhan dewasa dan masih membelah diri. Jaringan ini umumnya ditemukan pada ujung batang dan ujung akar. Nah, contohnya di ujung batang itu. Nah, yang kedua itu meristem sekunder. Meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel-sel meristematik. Contohnya ini gambarnya.
Nah, yang kedua, jaringan permanen atau dewasa. Jaringan permanen adalah jaringan yang bersifat non-meristematik, yaitu tidak tumbuh dan tidak berkembang lagi. Nah, jaringan meristem berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer dan sel-sel meristem sekunder yang telah mengalami diferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Nah, jaringan dewasa dapat dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, jaringan pelindung yang disebut epidermis. Yang kedua, jaringan dasar, parenkim. Yang ketiga, jaringan penyokong, kolenkim dan sklerenkim. Dan yang terakhir, jaringan pengangkut, xilem dan floem. Nah, itu pembelajaran tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Semoga kalian paham apa yang Ibu jelaskan. Semoga ilmu yang kalian dapat berkah dan bermanfaat buat kalian. Nah, di sini ada salah satu motivasi, yaitu hiduplah kamu bersama manusia. Sebagaimana pohon yang berbuah, mereka melemparinya dengan batu, tapi ia membalasnya dengan buah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tetap semangat ya.